Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam buat teman-teman semua. Ya, jadi alhamdulillah kali ini saya dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahabat saya, Syekh Muhammad Al-Qadri. Kita bikin lagi ya, Syekh. Kita bertemu ya, kita bikin konten lagi. Ya, jangan lupa di like, share, and subscribe nanti YouTube-nya Syekh Muhammad Al-Qadri. Apa nama YouTube-nya Syekh? Budak-budak TV. Nah, ini kita tidak formal teman-teman, hanya ngobrol-ngobrol santai ya Syekh. Dan ini tanpa siapa nih, Syekh Lido main aja nih. Syekh bahasa apa Syekh? Lantak Syekh kita Ya, gas aja. Jadi saya datang kemari langsung kita bahas seputar agama yang disukai anak muda khususnya. Karena kita anak muda ya Syekh. Iya, Syekh. Oke Syekh. Dari mana kita mulai ya Syekh? Kita akan membahas teman-teman sekalian tentang seputar cerita-cerita kisah-kisahnya cintanya sahabat Rasulullah kepada Rasulullah ya Syekh. Dari situ dulu Syekh. Boleh Syekh, boleh. Sebenarnya Syekh, kalau Anda pengen tahu ya Syekh, ini kita nih banyak bicara soal-soal cinta, soal-soal cinta. Ya kadang gimana? Anda pun bingung mengatakan soal cinta tuh udah bosan sebenarnya dengarkan Syekh. Tapi kalau kita mendengarkan kisahnya itu, kita mendengarkan kisah cintanya itu barulah ngeh gitu ya saya rasanya Syekh. Betul, Syekh. Jadi kalau kita ngomong aku cinta dia. Jadi cinta yang sebenarnya itu seperti apa sih? Kadang mana bilangnya? Al-Fadl Syekh, silakan Syekh. Saya nanya cinta Syekh. Untuk mengungkapkan definisi cintanya kita payah Syekh. Cinta adalah pikir panjang itu Syekh. Kadang kita bingung kan ditanyakan apa itu cinta? Enggak. Kita mikir dulu kan, apa ya cinta itu? Apa kita jawab gitu ya Syekh. Jadi cinta itu maknanya tak bisa diungkapkan. Itulah cinta itu ya Syekh. Iya. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata cinta. Jadi pembahasan kita teman-teman, cinta sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama sahabat namanya Ukasyah radhiyallahu an. Ini beliau, masya Allah, sahabat yang cerdas, yang cerdik dalam beramal, yang cerdik dalam mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika itu Rasulullah. Jadi ada sahabat, siapa namanya Syekh? Ukasyah namanya Syekh. Ukasyah. Ada sahabat Rasulullah bernama Ukasyah. Dia cinta banget sama Rasulullah Syekh. Betul Syekh. Apa yang beliau lakukan Syekh? Apa kisahnya Syekh? Terus Syekh? Beliau ini pernah ketika Rasulullah ingin mencambuk kudanya ketika perang. Tapi Ukasyah ini punya kuda. Rasulullah yang punya kuda Syekh. Rasulullah punya kuda. Terus ingin mencambuk kudanya biar makin kencang kan gitu kan. Lalu tak sengaja tercambuk punggung Ukasyah yang kebetulan ada di depannya Rasulullah SAW. oh, jadi Rasulullah punya kuda. Rasulullah mau menjadi apa sih istilahnya? Bukan, kalau mencambuk tuh kasar enggak saya bahasanya? Apa istilahnya? Memukul kuda. Supaya kudanya itu laju cepat gitu ya. Melibas kuda. Supaya kudanya itu laju dengan lebih cepat lah ya. Iya, Syekh. Ternyata terkena lah sahabat bernama Ukasyah tadi gitu ya Syekh. Iya betul Syekh. Lalu Syekh? Lalu Rasulullah itu mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Ini Rasulullah itu menjelang hari-hari wafatnya Rasulullah SAW. Dikumpulkan sahabat. Lalu Rasulullah bertanya di kala itu dengan para sahabat. Jadi menjelang wafatnya Rasulullah kumpulkan semua sahabat. Terus Rasulullah nanya ya Syekh. Iya Syekh. Apa pertanyaan Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, di antara kalian, apakah aku pernah menzalimi kalian? Kalau pernah, sekarang aku bayar, aku tebus. Di antara kalian, apakah aku memiliki hutang? Kalau ada aku memiliki hutang, maka hari ini akan aku bayar, kata Rasulullah. Dan di antara kalian, apakah aku pernah menyakiti hati kalian? Maka di hari ini aku akan minta maaf kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Lalu seorang sahabat yang bernama Ukasyah ini maju dia Syekh, ngomong kayak gini. Ukasyah tuh tadi yang terkena Cembuk lah. cambuknya kudanya Rasulullah tadi itu ya teman-teman. Tak sengaja ya Syekh? Tak sengaja. Tak sengaja. Terus Syekh? Lalu Ukasyah maju, ya Rasulullah, dulu engkau ketika perang, engkau ingin mencambuk kudamu tapi justru mengenai punggungku, kata Ukasyah. Lalu kata Rasulullah, lalu apa yang engkau inginkan dariku wahai Ukasyah? Aku ingin membalaskannya kepadamu hari ini ya Rasulullah SAW. Sahabat yang lain tentu malah Syekh. Umar bin Khattab, jaga ucapanmu Ukasyah, kupenggal kepalamu, kata Umar bin Khattab. Abu Bakar dengan kelembutan kalau Abu Bakar ini. Wahai Ukasyah, jika engkau ingin mencambuk Rasulullah,
cambuk saja diriku, jangan cambuk Rasulullah SAW. Aku sangat mencintai Rasulullah, kata Abu Bakar. Abu Bakar ini pandai, dia bisa mengungkapkan. Abu Bakar ini membela ya saya. Iya. Jadi supaya nggak dicambuk, jangan Rasulullah yang dicambuk, biarlah aku yang dicambuk. Abu Bakar menyerahkan dirinya untuk Rasulullah ya saya. Itu makna cinta itu. Iya. Nah, lalu yang lain juga seperti Bilal bin Rabah itu tidak tega lah. Aku yang menggantikan posisi Rasulullah, ya Ukasyah, kata Bilal. Dan sahabat-sahabat yang lain berebut untuk ingin menggantikan posisi Rasulullah agar dicambuk. Lalu Rasulullah bilang, wahai sahabat-sahabatku, ini urusanku dengan Ukasyah. Kalian minggir dulu, bahasanya. Berarti Rasulullah tak mengizinkan orang sahabat-sahabat untuk gantikan posisi Rasulullah ya saya. Betul sekali, saya. Jadi Rasulullah bilang, minggir kalian semua, biar Ukasyah itu urusan dengan saya, gitu ya saya. Lalu diperintahkanlah, ya Bilal, tolong ambilkan cemeti cambuk Yang untuk kuda itu saya. iya, saya. Ke rumahnya Fatimah Zahra, ke rumah anakku, putriku Fatimah Zahra. Cambuknya dari apa saya? Dari tali ya saya. Itu kita tak tahu. Itu memang apa sih ya? Bukan cambuk, tapi paham lah teman-teman kalian ya. Kalau cambuk itu bahasa kasar lah, Rasulullah mencambuk kuda. Kalau bahasa itu cemeti, saya. Teman, cemeti ini kan tak semua orang tahu. Anda pun tak tahu cemeti itu apa. Jadi analogikan ada cambuk lah gitu kan. Nanti kalau ada yang tahu teman-teman boleh ya kasih tahu di kolom komentar apa itunya cambuknya itu ya. Iya, betul. Bahasa yang baiknya gitu. Terus ya? Lalu sampai ke rumah Fatimah Zahra, Bilal bilang, Rasulullah menyuruhku kemari untuk mengambil cemeti. Untuk apa cemeti itu? Cambuk itu, kata Fatimah, untuk mencambuk ayahmu, wahai Fatimah. Ukasyah ingin mencambuk ayahmu. Katakan kepada Ukasyah, aku yang menggantikan posisi ayahku. Aku sangat mencintai ayahku, kata Fatimah. Lalu keluar Hasan dan Husain dari rumahnya juga, cucunya Rasulullah. Wahai paman Bilal, katakan kepada paman Ukasyah, biar kami cucu-cucunya Rasulullah yang dicambuk. Kami sangat mencintai kakek kami sangat mencintai datuk kami. Jangan cambuk kakek kami, cambuk saja kami. Nah, tentu Bilal melarang kan. Tidak mungkin ya, orang yang dicintai Rasulullah akan tega melihat orang yang dicintainya dicambuk. Lalu kembali Bilal membawa cemeti ataupun cambuk itu, lalu diberikanlah kepada Ukasyah. Kata Rasulullah, wahai Ukasyah, silahkan engkau tunaikan hajatku. Rasulullah dah pasrah. Tapi Ukasyah malah ngomong lagi, saya. Wahai Apa kata Ukasyah saya? Begini kata Ukasyah, saya. Ya Rasulullah, ketika engkau mencambukku di kala itu, aku posisinya buka baju Rasulullah, dan aku ingin kau buka baju juga Rasulullah. Oh, jadi kejadian waktu itu tuh Ukasyah ini lagi tak pakai baju ya saya? Iya, saya. Sakit tuh saya, merah juga tuh saya. Merah juga tuh, saya. Lalu dia lagi tak pakai baju ya saya, tercambuk, terkena cambuk Rasulullah kan. Betul, saya. Lumayan pedih juga tuh saya, merah juga saya. Iya. Lalu tentu sahabat lain makin merah kan, saya. Makin marah kan. Ibaratnya kalau kita lah di posisi di kala itu kan, pasti kita pecekek kalau apa. Jadi Ukasyah ini ngomong ke Rasulullah gini ya saya. Rasulullah, pada saat itu aku lagi tak pakai pakaian. Maka sekarang nih engkau, jadi Rasulullah melepaskan pakaiannya saya. Iya, Rasulullah lepaskan pakaiannya, saya untuk mengikuti keinginan Ukasyah. Iya. Lalu setelah Rasulullah buka pakaiannya, Rasulullah bilang, wahai Ukasyah, silahkan tunaikan hajatmu. Ternyata ini itu benar saya, memang dicambuknya saya Ukasyah itu. Ini faktanya, saya. Ternyata ini liciknya sahabat, teman. Cerdiknya sahabat itu dalam mencari cinta, dalam mencari mahabbah, dalam mencari amal tuh kayak gini sahabat tuh. Licik akal mereka tuh untuk beramal kepada Allah. Kayak mana saya? Ternyata ketika Rasulullah perintahkan Ukasyah tunaikan hajatmu, dibuangnya ternyata cambuknya itu, lari dan memeluk Rasulullah SAW dengan erat. Sahabat yang lain tadi yang marah kepada Ukasyah, yang merah kepada Ukasyah justru menangis, ya. Banyak sahabat yang menangis melihat, ya Allah, ternyata begini akalnya Ukasyah yang di luar nalar orang, yang enggak dipikirkan oleh orang lain. Dan Rasulullah katakan kala itu, barang siapa, ketahuilah, barang siapa yang kulitnya bersentuhan langsung dengan kulitku, maka api neraka tidak mampu membakar kulitnya, kata Rasulullah. Dan Ukasyah bersentuhan langsung dengan kulitnya Rasulullah SAW. Masya Allah, gitu. Suasana yang tadinya marah menjadi hening seketika dengan Masya Allah. Ini sahabat, teman-teman. Mereka pandai beramal. Kita bahkan mencari yang ringan dalam beramal, mencari yang mudah, ya kan. Apa yang contoh yang mudah, saya? Pokoknya nggak mau berat-berat lah, yang ringan. Kalau sahabat beda. Kalau yang ringan tuh senyum sama teman, iya. Senyum, ya kan? Senyum aja udah dapat pahala ya, teh. Nanti bilang gini ya, saya. Aduh, sedekah duit, nggak ada duit. Ada udah aku pergi ke masjid lah. Senyum aja lah, senyum kan sedekah. Pergi ke masjid nengok orang terloyong, orang ngasih teh, aku ngasih senyuman aja, kan sedekah juga gitu. Sedekah juga ya. Iya, saya. Nah, itu bukan seperti itu analoginya, teman-teman. Analogi yang kriminal seperti itu. Berarti kembali lagi ke kisah Ukasyah tadi ya, saya. Iya, saya. Berarti ini sahabat ini orang-orang cerdas ya, saya. Sangat cerdas sekali, saya. Kita
Kalau bisa kita tiru akal-akal mereka itu seperti itu berpikirnya dalam beramal dalam ya. beramal. Jangan kita cari yang ringan, yang mudah, kita licik otak kita nih. Seperti halnya, jangan kan itu contoh ya. Kita pacaran syar'i kata mereka ada sih. Itu kan Pacaran syar'i sih. iya. Pacaran syar'i itu ada sih. Kata mereka yang mengada-adakan itu ya. Gini Pacaran Pak, syar'i. kita analogikan sih. Mereka tahu pacaran haram gitu. Sepakat semua ulama. Mereka katanya sami'na wa ata'na. Ya, taat gitu kan. Kata kalau perintah ulama katakan haram, haram, dan mereka katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan, kami taat. Tapi pada pelaksanaannya mereka bermain-main dengan akal mereka. Bermain-main gimana sih? Ini kan pacaran ini kan yang haram itu kan kalau pegangan tangan, foto, posting. Itu haram. Yang halal? Lalu mereka beranalogi, berpikir-pikir dengan cara pikir licik mereka. Iya. Mereka berpikir licik dengan kehendak mereka bukan berpikir licik dengan berpikiran licik seperti sahabat, cerdik seperti sahabat. Iya. Tapi cerdiknya untuk kepentingan mereka. Kan kalau chat doang untuk ngingetin tahajud kan, untuk ngingetin sholat, pasti pahala deh. Syar'i gitu, baca syar'i. Dan bikinlah kontrak ta'aruf. Kita bikin komitmen gitu, komitmen. Nanti malam kan abang tahajud ya dek. Iya. Abang mau tahajud supaya abang berdoa kepada Allah kita berjodoh. Iya doakan abang dek biar bisa melamar adek 2 tahun lagi ya. Dek, kita pergi kajian bareng yuk. Ada saya Kadri yang isi kajiannya. Ya ini analogi yang salah. Tapi kalau lah pernah kita seperti ini, ittaqillah teman-teman. Takwalah kepada Allah. Lupakan itu, kita kembali lagi kepada Allah. Jangan sesali, tapi kita punya amal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah ampunkan insyaallah. Kita dah sadar. Jangan dengan pikiran licik yang untuk tidak selicik sahabat gitu, yang beramalnya tinggi, sedangkan kita justru pikiran licik kita gunakan untuk mendurhakai Allah. Iya, untuk berbuat dosa ya. Iya, supaya dikatakan halal, dibuatlah katanya aku pacaran syariah. Pacaran syariah ya. Seolah-olah babi bisa jadi halal bagi mereka. Mereka bilang gini kan, babi dicampur kambing. Tapi babi bisa halal loh saya. Ya kan? Kalau dalam kondisi di hutan-hutan udah mati halal. Itu berarti pacaran halal juga nih. Jadi bagi mereka pacaran Kalau pacaran ini ada toleransi saya. Kalau haram memang haram saya. Tak ada nego-nego dalam hal ini saya. Jangan, tak bisa babi campur kambing digulai jadi halal babi saya. Begitu juga kan. Tak bisa yang haram itu kemudian dicampurkan dengan bahasa syar'i katanya. Pacaran syar'i kan. Yang pacaran kan haram. Masuk kata syar'i katanya. Supaya halal. Supaya halal, tak bisa dibikin label halal. MUI pun tak bisa ngasih cap halal di situ. Tetap cap haram. Tapi ada saya pacaran yang halal saya. Oh, tentu ada saya. Pacaran setelah menikah. Itu dia. Tadi saya mau bilang itu saya. Saya udah jawab. Oke, mantap. Jangan lupa menikah. Waspadalah. Waspadalah dengan yang ini. Belum menikah juga. Itu saya kalau misalkan kita mau menikah, ya. Tapi memang jalan-jalan satu-satunya itu harus pacaran dulu saya gitu. Memang harus pacaran dulu. Kita harus bisa kenal dulu. Harus tahu dulu apanya sifat dia gimana. Kita harus kenal dulu, harus settingan, harus teleponan, harus sering jalan gitu saya. Tapi nanti ujung-ujungnya beneran menikah saya. Menikah. Kita analogikan ya saya. Kalian setiap ditanya nih ya, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Cinta. Pasti jawab cinta. Itu nggak ada yang bakal jawab tidak selagi dia Islam itu. Pasti jawab cinta. Analoginya, kita pernah nggak jumpa sama Rasulullah? Nggak pernah. Kemudian kita pernah nggak ngomong sama Rasulullah? Nggak pernah. Tapi kok bisa cinta gitu? Kenapa saya? Itu tadi saya. Makanya cinta itu tak mesti harus bertemu gitu. Bisa bertemu dalam satu pandangan. Ini kita nggak pernah melihat Rasulullah, nggak pernah memandang Rasulullah. Lalu kita pernah mengutarakan cinta, atau kita katanya mereka harus pacaran dulu, biar saling kenal, biar saling saling dekat, makin erat hubungannya. Ini analogi yang salah saya dalam hal Islam, dalam agama Islam. Cinta itu tidak harus bertemu saya. Ada namanya ikatan di hati kita itu. Makanya yang baik ketemu yang baik ini hakiki nih saya. Yang baik ketemu baik, yang buruk ketemu yang buruk. Hakiki nih. Hakiki itu apa saya? Hak gitu, yang benar saya. Oh benar. Iya. Jadi kalau kita sekali pandangan saja, misalnya seorang laki-laki nih ngelihat perempuan gitu kan, kalau udah
connect itu hatinya, anggaplah sama amalnya, mungkin Allah amal kolbunya baik amal zahirnya itu sama, pasti Hakiki, itu ya. udah ada hubungan sinkronisasinya. Wih. Tapi sebentar. Tapi ada orang kan tadi kan udah hakiki, baik ketemu baik, buruk ketemu yang buruk. Tapi ada yang udah dia baik, dapat yang buruk. Dia buruk, dapat yang baik. Aduh, ini kadang menarik pembahasan kita kali ini, Wah. Itu gimana, Ini ya saya. Jadi Fir'aun itu istrinya siapa saya? Aisyah namanya. Orang soleha. Oh, soleha itu Aisyah. Salah satu wanita terbaik yang dikatakan juga oleh Rasulullah SAW. Aisyah ya? Aisyah saya. Aisyah. Kalau Rasulullah kan Aisyah, kalau istri Fir'aun Aisyah namanya. Hampir-hampir sama saya. Iya, hampir mirip ya, Hampir sama saya. Nama anak saya besok itu juga, Kita cari yang lain dulu saya. Aisyah ini, sabarnya minta ampun sama Fir'aun. Bayangkan Fir'aun sekejam-kejamnya suami zaman sekarang nggak ada yang bisa nyamain sekejam Fir'aun lah. Fir'aun berani ngaku Tuhan. Sebejat-bejatnya suami zaman sekarang nih mungkin nggak ada yang berani ngaku Tuhan. Iya. Fir'aun berani ngaku Tuhan saya. Ya, terus Tapi sabar ini, Aisyah ini sabarnya minta ampun. Itu kalau kita ambil hikmahnya, kenapa yang baik kok ketemu yang Fir'aun ini, yang kita baik ketemu buruk. Iya. Saya jelaskan kali ya saya. Kenapa yang baik bisa ketemu buruk? Ada hikmahnya teman-teman. Sebagai ujian bagi yang baik ini. Ujian untuk menaikkan Jadi derajatnya. kalau ada yang baik ketemu yang buruk, berarti itu sebagai ujian ya, Iya. sebagai ujian kesabaran. Betul saya. Dapat pahala ya, Betul besar sekali, pahalanya Betul sekali saya. Ujian untuk menaikkan kesabarannya. Karena Allah bilang gini kan, hambaku dah soleh nih, hambaku dah soleha nih. Ku uji dulu lah kata Allah. Uji dulu ya, kasih suami yang Benar nggak takwanya kepadaku ya? Benar nggak sabarnya kepadaku ya? Benar nggak niat amalnya kepadaku ya kata Allah? Ku uji dulu lah. Ya udah ku kasih dia ini untukmu, pasangan untukmu. Sanggup nggak kau menghadapi pasangan seperti ini? Itu maknanya sih. Bagi orang yang berpikir. Nah, gitu ya teman-teman, sudah terjawab ya. Berarti tadi kalau benar yang hakiki itu benar pasti ketemu benar. Ini kebanyakan ya, Iya, saya. Orang yang buruk ketemu jodoh yang buruk. Itulah saya. Tapi kalau ada yang baik dapat jodoh yang buruk, berarti itu sebagai ujian. Insyaallah. Jadi di sini diperlukan kesabaran dan dapat pahala sabar yang banyak, pahala sabar ya, Banyak sekali saya. Tapi gini itu tadi ya. Lalu kemudian kalau misalkan kita sebelum menikah sama yang buruk, kita nggak mengatakan kita baik, tapi kita anggap kita ini baik, terus kita nikah sama dia, waktu itu posisi dia tuh buruk dan ada lagi orang yang baik, tapi yang baik ini dia jelek, yang baik ini miskin, tapi taat agama, tapi dia masih milih tetap yang buruk karena mungkin ganteng gitu Good looking ya. Nah, kita nggak good looking. Ada nggak good looking mana? Nah itu gimana sekarang yang Anda tanya itu bagaimana menata hati ini supaya condong kepada yang kita pilih yang baik tadi. Karena gini kita sama yang buruk nih dia mau pacaran nggak ya, jadi kita bisa kenal dekat. Sedangkan yang ini nih, yang baik ini kita bingung kadang nih ya teman-teman, mau kenalnya dari mana. Kita tak satu kelas misalkan, tak satu komplek perumahan, misalnya rumah dia ternyata jauh gitu Iya, pernah nggak kita berada di posisi seperti itu teman-teman? Kita suka sama orang yang baik tapi kita bingung mulainya itu dari mana gitu. Kita rumah jaraknya kita jauh, orang tua kita tak ada yang kita kenal, dia beda lokal, beda kelas, beda sekolah gitu, tapi kita punya rasa suka gitu itu kita mulainya dari mana nih supaya kita dapatin dia gitu Kita nih posisi kita nih sekarang dapat yang buruk nih, kita tahu yang buruk nih ya kan, tahu kita yang buruk tapi karena dia mau pacaran kita sama dia aja terus. Ini Tapi kita pingin pingin dapat yang baik, tapi yang baik itu macam mana caranya mendapatkannya, itu yang tanya kalau yang pertama tadi kita tahu dia buruk tapi tetap pengen, itu namanya nafsu Kita pengen yang baik dapat kan, kita pengen dapat yang baik tapi kita kebetulan dapat yang cantik ya, nampak yang cantik, pengen kita sama dia, ini bisa dipacarin, sedangkan yang baik nggak bisa. Maknanya kalau orang yang sudah berkata seperti itu berarti dia nafsu, sama-sama buruk jatuhnya sama buruk. Sama buruk. Iya betul. Dia merasa dirinya baik kan. Iya. Tapi ternyata pada sekarang pelaksanaannya kita buruk. Yang kita anak tanyakan nih sekarang nih,
bagaimana mengalihkan supaya ke yang baik tadi saya. Untuk mengenali itu dari mana? Kita bingung nih teman-teman. Kita nggak satu SD tadi udah saya ulang-ulang. Nggak satu SD, nggak satu tempat tinggal, ya kan? Contoh gini saya. Ada punya kedai, orang itu selehah gitu kan saya, cantik, masya Allah luar biasa saya. Kita laki-laki nih. Tapi kita tanya sekolah dia tak sekolah di sekolah kita, beda sekolahnya, ya kan? Atau mungkin kita sering-sering belanja ke kedai dia saya, gitu saya. Gimana nih saya? Biar kita bisa dapetin dia saya. Iya saya. Satu ya, teman-teman. Cinta yang sebenarnya cinta itu bukan kita kalau belum halal ini, cinta yang halal sebelum kita halal. Ini ada namanya cinta yang halal sebelum halal. Apa tuh saya? Cinta yang halal maknanya sebelum akad. Ya, apa itu saya? Maknanya cinta yang halal sebelum halal ini mendoakannya saya. Tidak ada cinta yang halal ini sebelum halal ini. Ini bahasanya agak apa ya saya? Berarti berdoa itu sebagai bagian dari sebuah cinta. Pengabdian cinta saya. Dan jadi kalau ada saya orang-orang akhwat doain saya, berarti akhwat itu cinta sama saya. Cinta berarti mereka pengen dengan saya gitu kan. Tapi masalahnya kita nggak tahu akhwat itu apakah berdoa apakah tidak ya saya. Betul saya. Itu Tapi dia nggak tahu ya. Kisah-kisah kayak ini memang banyak karena ingin saking khusyuknya doa itu Allah kirimkan memang kebanyakan seperti ini. Banyak juga saya. Tapi jujur saya, ana belum sependapat dengan hal ini. Kenapa? Karena dalam doa itu pasti pengharapan saya. Kita misalnya mendoakan seseorang kan, ya Allah aku ingin dengan ya Allah dia baik, ya Allah dia soleha, ya Allah dia soleh, ya Allah jodohkanlah aku dengan ya Allah. Itu jatuhnya pengharapan saya. Dan itu bisa menimbulkan rindu kepada orang yang belum halal baginya. Dan kalau nggak dapet orang yang ditujunya itu pasti kecewa. Nah, walaupun memang sebagian pendapat silahkan doakan. Tapi kalau anak pribadi dalam pelaksanaan anak tak mau mendoakan ya Allah jodohkanlah hamba dengan dia. Takutnya berharap kita kepada dia. Memang bahasanya orang ini berharap kepada Allah. Tapi pasti ada pengharapan juga kepada manusia sih. Bahaya sih. Berarti ada yang membolehkan, ada yang tidak membenarkan juga. Oke. Bagus ya. Ini semakin menarik nih saya. Nah, sekarang kalau misalkan nih saya. Ini misalkan ya. Dia itu sudah menikah. Ya saya. Iya saya. Sudah menikah, sudah ada pasangan. Kita belum menikah nih saya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah. Nah, Anda tahu nih. Udah paham saya? Ya Allah, pisahkan dia dari suaminya. Ya, jadi gini. Itu gimana saya berdoa seperti itu? Jadi saya punya teman, ya. Saya punya teman, dia dulu punya mantan gitu saya. Dia punya mantan, tapi dia belum bisa move on nih saya dari mantannya saya. Kebetulan mantannya ini berarti itu cintanya tulus ya saya. Si dalam kali ya saya. Itu ini kisah nyata cinta yang betul-betul gila karena cinta saya. Ya, jadi gini teman-teman, saya punya teman itu punya mantan tapi belum bisa move on. Ternyata mantannya cewek kan. Cewek ini nikah gitu. Dan dia ada nikah sama suami yang lain. Suami sama laki-laki yang lain. Aduh, bukan sama suami yang lain saya. Sama laki-laki yang lain. Tapi cowoknya ini belum rela gitu saya. Belum rela mantannya nikah gitu. Kepikiran terus dia curhat sama kawannya gitu kan. Ya Allah tolonglah ya kayak mana dia biar suaminya cerai ya, betul nggak aku santet ya gitu kan. Bahkan dia doakan kan sekali depan kawannya tuh, ya Allah wafatkanlah suaminya. Bahkan kalau ngaji pun saya depan Quran. Ya kalau ngaji pun sekawan nih di dikirimkannya untuk suaminya biar meninggal gitu. Saking dalamnya. Ini salah ya saya. Ini salah teman-teman. Iya. Jangan sampai seperti itu. Ya ini kecuali kalau benaran udah terjadi dia udah cerai, maaf ya udah cerai ya saya. Barulah kita berdoa ya saya. Betul, saya. Untuk dia saya. Ini seperti kisah Qais ya. Bahkan hampir menyamai kisah Qais dan Laila. Qais ini tergila-gila teman-teman sama Laila. Ini kisah nyata juga. Sampai-sampai Qais ini dibilang gini, sandal debu yang menempel di sandal Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Coba siapa sih yang berani? Kalau zaman sekarang kan bucin ya saya. Bucin ya saya. Bucin. Pandai-pandai orang bikin kata-kata bucin ya saya. Kalau udah jatuh cinta ya saya. Iya saya. Saya kata bucin saya yang paling mantap apa biasanya? Ada lupa. Kalau ada di depan kamera lupa nih saya. Masih kata bucin. Tapi cobalah teman-teman. Tapi bucin tuh enak saya, nikmat, indah. Tergantung apa Aduh. saya. Bucin itu gini sih.
kita bucin sekarang sama manusia, yang pacaran lah bahasa bucinnya. Kamu bisa mencintai manusia dalam hal yang haram gitu, bisa kamu jatuh cintanya larut kepada manusia, bucinnya minta ampun. Coba kalau manusia yang berpikir ini, kalau udah sampai konteks ini, ana yakin sih orang yang pelaku yang kita ceritakan ini, maksudnya itu yang pelaku yang pacaran lah bahasanya, itu langsung skip nih saya, langsung dikeluarkannya saya, nggak nontonnya. Terus saya mantap nih saya. Iya, langsung mereka skip. Aduh, bagaimana tadi? Siapa tadi saya? Bucin ini. Iya, ingat. Bucin ini. Bucin mereka sama manusia. Mereka sampai larut dalam cinta gitu saya. Cobalah berpikir sedikit. Bucin kamu itu alihkan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bucin kamu ke Allah, bucin ke Rasulullah SAW. Wih, nikmatnya ya Allah. Bagikan dunia ini nggak pengen apa-apa. Bahkan Lebih Adawiyah tuh ngomong kayak gini, nggak nikah Lebih Adawiyah tuh teman-teman. Siapa nggak kenal Lebih Adawiyah? Ratu Sufi, alim luar biasa. Beliau ini nggak mau menikah. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau menikah, kamu ini sudah berumur, sudah layak menikah. Kata beliau, aku takut cintaku terbagi dua. Aku tidak mau cintaku kepada Allah terbagi dua kepada suamiku. Wih, gila bucinnya kepada Allah saya. Kak, malu kita saya. Saya pernah gitu saya. Belum saya. Tunggu sebentar lah. Ana jadi berpikir nih. Aku takut cintaku Terbagi dua saya. terbagi dua. Tapi kan sebetulnya nikah itu kan juga syariat kan saya? Saya tapi sebagian orang yang tinggi cintanya, yang mati cintanya untuk Allah, saya hilang untuk yang lain saya. Ini orang-orang yang begitu mana saya? Dunia nggak ada di hatinya saya. Kecil, lebih ringan daripada sayap nyamuk saya. Mudah-mudahan kita sampai ke derajat itulah. Amin. Oke. Karena hari ini malam teman-teman. Sekarang juga sudah larut malam ya, saya. Sama pula jam kita saya. Sama ya saya? Sama teman-teman. Wow. Betulan. Bukan promosi, enggak nampak. Tengok jam saya aktif enggak? Mantap mati. 21.48 saya. 21.48. Oh, sama saya. Ternyata aktif jamnya. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin itulah ya sering-sering kita bercerita-cerita tadi. Ya, mudah-mudahan bagi teman-teman yang mendengarkan bermanfaat juga, dan bagi kami juga bermanfaat ya saya. Amin ya Allah. Nah, demikian, terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semoga bisa bertemu lagi di lain waktu dalam video yang akan berikutnya. Nah, karena video nanti akan berlanjut terus tentang podcast bercerita santai tentang anak-anak muda tentunya saya. Oke, terima kasih. Demikian saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.